Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Saskia Dwi Sandra pada materi ekonomi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin doa. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa isi presensi di Google Form yang sudah Ibu sediakan ya. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai sistem upah. Nah, sebentar ya, Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia, kemudian yang kedua dapat menganalisis sistem pemberian upah di Indonesia. Nah, selanjutnya pengertian dari upah. Nah, kalian pernah tidak diminta tolong oleh orang tua kalian untuk membeli sesuatu ke warung atau ke supermarket? Terus pas pulang kalian itu mau ngasih kembalian kepada orang tua kalian. Nah, akan tetapi orang tua kalian bilang kembaliannya buat kamu aja. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, kalau pernah kejadian tersebut artinya kamu sedang atau sudah menerima upah. Karena setiap pekerjaan yang dikerjakan secara profesional pada akhirnya akan dihargai dengan upah yang diberikan. Seperti itu. Pengertian dari upah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang diterima dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang termasuk tunjangan bagi pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap pemberian upah. Nah, pembayaran upah dalam organisasi itu ditentukan oleh beberapa aliran kegiatan, seperti misalnya analisis pekerjaan, penulisan deskripsi pekerjaan, adanya evaluasi pekerjaan, adanya survei upah dan gaji, adanya analisis masalah-masalah organisasional yang relevan, adanya penentuan harga kerja, adanya aturan administrasi dan pembayaran upah atau gaji kepada para karyawan. Selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat dalam upah. Yang pertama ada upah pokok. Nah, upah pokok ini adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Yang besarnya itu ditetapkan berdasarkan adanya kesepakatan. Nah, selanjutnya ada upah tunjangan tetap, di mana suatu pembayaran yang teratur dan berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja atau keluarganya, serta dibayarkannya itu dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Seperti misalnya tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, atau sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada upah tunjangan tidak tetap. Nah, ini kebalikannya dari upah tunjangan tetap ya.
Nah, di mana upah tunjangan tidak tetap ini adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjanya, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja atau keluarganya, serta dibayarkannya itu menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. Seperti misalnya contohnya tunjangan transportasi yang diberikan didasarkan pada kehadiran. Selanjutnya ada tunjangan makan. Nah, dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran. Nah, pemberian tunjangan ini bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan. Nah, kemudian yang keempat ada upah lembur kerja, di mana waktu kerja untuk satu hari bekerja itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah yang pertama, ada 7 jam untuk satu hari kerja atau 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja. Nah, kemudian yang kedua ada 8 jam sehari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja. Nah, kemudian yang ketiga, waktu kerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian ada sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, apa aja sih, Bu, sistem upah yang berlaku di Indonesia itu? Nah, yang pertama ada upah menurut waktu, di mana menurut sistem ini besarnya upah itu didasarkan pada lama bekerjanya seseorang dalam satuan waktu yang dihitung berdasarkan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan yang dibayar per hari atau per minggunya. Kemudian yang kedua ada upah menurut satuan hasil. Nah, di mana menurut sistem ini besarnya upah itu didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang atau pekerja. Nah, satuan hasil ini dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Nah, misalnya adalah upah pemetik daun teh yang dihitung berdasarkan per kilogram, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada upah borongan, di mana menurut sistem ini pembayaran upah itu berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak atau upah untuk membangun rumah, biasanya dalam bentuk borongan ya. Nah, upah model ini harus jelas, bukan hanya besarnya upah itu yang disepakati, tetapi juga berapa lama pekerjaan yang ditugaskan kepada penerima borongan itu harus selesai. Nah, kemudian yang keempat ada sistem bonus, di mana sistem bonus ini adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang. Jadi ini memberi insentif seperti itu. Nah, agar pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada sistem bonus. Nah, sistem bonus ini adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji. Nah, biasanya itu dalam bentuk insentif ya, yang bertujuan agar pekerja dapat menjalankan tugasnya itu lebih baik atau dengan penuh tanggung jawab. Nah, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar bonus yang diberikan kepada pekerja tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima ada sistem mitra usaha. Nah, di mana dalam sistem ini pembayaran upah itu sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada organisasi pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja itu dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dengan mitra kerja. Nah, contoh sederhananya dari sistem ini adalah koperasi upah yang berlaku di Indonesia. Upah yang berlaku di Indonesia itu sangat beragam, namun sistem pembayaran upah itu tergantung pada yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kemudian hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, serta upah minimum. Nah, yang pertama berdasarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana secara umum tingkat upah itu bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, di mana jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka tingkat upah akan cenderung turun.
Begitu juga sebaliknya, apabila penawarannya lebih kecil daripada permintaannya, maka tingkat upah akan cenderung naik atau adanya ceteris paribus. Kemudian yang kedua, ada kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, permintaan dan penawaran tenaga kerja ini bertemu pada saat wawancara seleksi kerja, di mana dalam wawancara ini pemberi kerja itu dan pencari kerja itu melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Nah, pada umumnya pekerja di Indonesia itu memiliki posisi tawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerjanya yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan ada tenaga kerja yang bersedia menerima upah di bawah upah minimum. Akan tetapi apabila pencari kerja itu memiliki posisi tawar yang tinggi akan mendapatkan tingkat upah yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga ada upah minimum atau upah minimum provinsi atau yang disingkat dengan UMP. Nah, UMP ini adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Nah, UMP ini ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini dicukupkan pada materi sistem upah yang berlaku di Indonesia ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini, Ibu ada kuis. Baik, untuk kuis pertanyaan nomor 1, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan upah? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Oke. Soalnya, apa yang dimaksud dengan upah? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan jasa yang diterima yang telah atau akan dilakukan, Bu. Apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam upah? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan. Komponen-komponen yang terdapat dalam upah, yang pertama adalah upah pokok, yang kedua upah tunjangan tetap, yang ketiga upah tunjangan tidak tetap, dan yang keempat upah lembur kerja. Baik, terima kasih. Betul ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3. Nah, penetapan upah di Indonesia itu dilakukan dengan menetapkan upah. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Silahkan. Nah, menurut saya itu minimum, karena upah minimum atau lebih populernya dikenal dengan sebagai upah minimum regional atau disebut dengan UMR, merupakan tingkatan upah minimum yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, atas dasar pertimbangan tertentu seperti standar hidup yang layak bagi pekerja di daerah tempat berlakunya UMR tersebut. Oke, baik. Nah, betul sekali ya, jawabannya adalah upah minimum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem upah yang berlaku di Indonesia? Apakah ada yang menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Jadi ada beberapa sistem upah yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu satu sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah yaitu berdasarkan waktu atau lamanya bekerja sang pekerja. Nah, yang kedua yaitu sistem upah menurut prestasi. Sistem upah menurut prestasi ini yakni pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin banyak pula upah yang diterima oleh pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu sistem upah dorongan. Nah, sistem upah dorongan ini yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Misalnya, untuk membuat sebuah rumah berukuran 30 meter kali 10 meter,
itu telah disepakati untuk diborongkan dengan upah senilai 100 juta rupiah sampai rumah tersebut selesai. Nah, apabila ingin menyelesaikan dengan cepat, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan itu harus banyak gitu, maka upah yang didapatkan itu semakin sedikit. Adapun kalau misalkan jumlah pekerjanya sedikit, maka upah yang didapatkan banyak, akan tetapi waktu penyelesaiannya mungkin akan cukup memakan waktu yang sangat lama. Kemudian yang keempat yaitu sistem upah premi. Nah, sistem upah premi ini yakni pemberian upah dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya, apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan 50 buah boneka dalam waktu 1 jam, itu akan dibayar senilai Rp250.000. Dan apabila kelebihan dari 50 boneka, akan diberi premi misal Rp30.000 per boneka. Nah, kemudian apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka, dia akan menerima Rp250.000 dari 50 boneka, kemudian sisanya yaitu 20 boneka dikali 30.000 yang menghasilkan sebanyak Rp850.000. Kemudian yang kelima yaitu sistem upah partisipasi. Nah, sistem upah partisipasi ini yakni pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Nah, upah ini merupakan bonus atau hadiah. Jadi, selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah ini pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap tahun, setiap akhir tahun. Nah, sistem upah ini, partisipasi ini disebut juga sistem upah bonus. Kemudian yang kelima yaitu sistem upah mitra usaha. Sistem upah mitra usaha ini yakni pemberian upah seperti sistem upah bonus. Bedanya, upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, akan tetapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan saham, diharapkan para pekerja lebih giat dan lebih berhati-hati dalam bekerja, karena mereka juga merupakan sebagian dari pemilik perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Jadi semakin naik biaya hidup, maka semakin naik pula besar upah yang diberikan. Kemudian yang kedelapan yaitu sistem upah skala berubah. Sistem upah skala berubah ini adalah pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil penjualan bertambah, maka jumlah upah yang diberikan juga bertambah, demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kesembilan yaitu sistem upah produksi. Sistem upah produksi ini diberikan berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Apabila jumlah produksi naik 5%, upah juga naik 5%, demikian pula sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu sistem upah bagi hasil. Nah, sistem upah bagi hasil ini diberikan dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil atau keuntungan yang diperoleh. Nah, sistem ini biasanya dipakai di sektor pertanian. Misalnya, ada seseorang yang memiliki luas tanah atau lahan pertanian, kemudian dia mempercayakan seseorang untuk mengelola atau mengurus tanah pertanian tersebut. Nah, apabila datang waktu panen, maka hasil dari panen tersebut itu akan dibagi dua antara si yang mempunyai tanah dan juga yang mengelola tanah. Gitu. Nah, di Indonesia pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Akan tetapi pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat lengkap sekali ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu upah yang berlaku di Indonesia beragam, namun sistem pembayaran upah itu tergantung pada, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu yang pertama, upah menurut waktu.
Sistem upah ini di mana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang, satuan waktu dihitungnya per jam, per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Misalnya pekerja bangunan yang dibayar upahnya itu per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Yang kedua ada upah menurut satuan hasil. Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya upah pemetik daun teh dihitungnya per kilo. Yang ketiga ada upah borongan. Menurut sistem ini, pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerja, misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sistem bonus. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang atau memberi intensif agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh, makin besar bonus yang diberikan oleh pekerja. Yang kelima ada sistem mitra usaha. Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian, hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Sekian, Bu. Baik, terima kasih jawabannya ya, benar sekali. Nah, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari siapa tadi tuh? Fairuz ya? Ada yang ingin menambahkan tidak? Tidak ada? Saya, Bu. Baik, silahkan. Nah, pada itu bergantung pada jenis pekerjaannya dan tingkatan pekerjaannya itu sendiri, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini dicukupkan pada materi sistem upah yang berlaku di Indonesia, di mana pada hari ini kita telah membahas mengenai yang pertama pengertian upah, kemudian yang kedua tahapan-tahapan pemberian upah, kemudian yang ketiga komponen-komponen yang terdapat dalam upah, kemudian yang keempat sistem upah yang berlaku di Indonesia, serta upah yang berlaku di Indonesia beragam, namun yang tadi ada di kuis nomor 5. Nah, namun tergantung pada yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kemudian ada hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, serta ada upah minimum. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya akan membahas mengenai materi pengangguran. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.